وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin, wa ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga semuanya. Serta tak lupa mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, sholat malam kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, puasa kita, serta iktikaf kita sekarang malam 25, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini masih tersisa beberapa hari lagi bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan ampunan. Sekitar kurang 4 hari atau 5 hari lagi dipergunakan sebaik-baiknya untuk beriktikaf. Jangan lupa zakat fitrahnya, jangan sampai terlambat. Kita masuk atau kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, tafsir ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat. Sekarang sampai pada surah Al-An'am, surah yang ke berapa? Yang ke-6, ayat yang ke-6. Betul ya, surah yang ke-6, ayat yang ke-6. Surah Al-An'am, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Ya, telah kita baca bersama, ayatnya cukup panjang dikit, nanti juga penjelasannya agak dikit panjang. Mungkin nanti yang baca salah satu saja ya. Kita terjemahkan alam. Apakah tidak yarau? Mereka melihat. Mereka memperhatikan, boleh juga. Apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka tidak memperhatikan? Kam ahlakna. Berapa banyak telah kami binasakan min qablihim, dari sebelum mereka. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak kami telah binasakan dari sebelum mereka? Maksudnya umat-umat sebelum mereka. Mereka siapa di sini? Nah, tentu kita ingat ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu yang menerangkan tentang sikap orang-orang kafir. Dalam hal ini adalah kafir musyrik. Kalau lebih khusus lagi adalah orang-orang kafir Quraisy, karena ayat ini Al-Quran ini turun kepada Rasulullah ketika di Makkah. Tentu yang dimaksud adalah orang-orang kafir musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Namun karena ini Al-Quran untuk umat seluruh alam, tentunya tidak terbatas buat mereka saja pesan-pesannya. Petunjuk-petunjuknya tidak terbatas buat mereka. Itu hanya sekedar asbab nuzul saja. Fungsinya adalah buat kita semuanya, terutama lebih khusus lagi adalah untuk kita yang membacanya. Lebih khusus lagi adalah buat kita yang telah membacanya di pagi ini. Ya, kita baca bersama, kita dengarkan bersama apa nanti petunjuk yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini. Kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak sudah umat yang kami telah binasakan dari sebelum mereka atau dari generasi sebelum mereka. Nah, mereka di sini maksudnya adalah orang-orang kafir secara umum. Ya, siapa itu? Pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 5 dijelaskan tentang siapa itu Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memiliki langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya, apa saja yang ada di dalamnya. Itulah Allah. Dia juga menjadikan malam dan siang untuk kepentingan umat manusia. Itu Allah semuanya. Tidak ada yang bisa membantahnya lagi. Nah, meskipun mereka sudah tidak bisa mengingkari tentang keberadaan Tuhan yang Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa, tetap saja mereka mengingkari keberadaannya. Jadi mengingkari Allah maksudnya. Tetap mempertuhankan atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu orang-orang kafir. Mendustakan Allah. Tidak hanya mendustakan, ya, mereka bahkan menghina Allah, bahkan mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Loh, perhatikan di sini Allah saja dihina sama orang-orang kafir. Apalagi kalau kita dihina, ya siapa kita ini gitu loh. Tidak usah marah, tidak usah sakit hati. Orang Tuhannya saja dihina, Tuhannya saja didustakan oleh orang-orang
kafir, ya, diingkari. Rasulullah juga diingkari. Setelah itu Allah terangkan juga bahwa yang menciptakan manusia dari tanah, kemudian dia juga yang menentukan ajalnya. Siapa yang bisa mengingkari terhadap itu? Gak bisa, kecuali hanya orang-orang kafir ini yang sombong. Meskipun tidak bisa membantah, tetap saja hatinya ingkar. Di dunia ini siapa yang bisa mengingkari bahwa dia akan mati? Ya, tidak ada, semuanya tahu bahwa mati itu pasti akan datang kepadanya. Tapi berapa banyak orang yang tingkah lakunya selalu bertolak belakang dengan kematian. Apalagi tentang kehidupan setelah mati, yaitu hari kebangkitan. Ya, mereka meragukan. Kemudian terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap ayat-ayat qauliyah, mereka juga mengingkarinya. Mereka berpaling. Tidak hanya berpaling, mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau dengan kebenaran. Tidak hanya tidak mau, mereka mendustakan kebenaran. Tidak hanya mendustakan, maka tingkat yang tertinggi dari kelompok ini, sikap dari orang-orang yang ingkar itu adalah mencemooh kebenaran, memperolok-olokkan kebenaran. Pada ayat sebelumnya begitu kan? Pada ayat sebelumnya, di mana kemarin? Maka sungguh mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Mereka mengolok-olok, ini tingkatan tertinggi dari pengingkaran. Sudah kebenaran itu didustakan, enggak cukup juga terhadap hal ini mereka mengolok-olok kebenaran. Luar biasa. Inilah sikap manusia, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mestinya sebagai ciptaan Allah, mestinya harus mau dengan kebenaran. Jangan sampai tidak mau dengan kebenaran. Ya. Mestinya harus memperhatikan kebenaran, jangan sampai acuh tak acuh terhadap kebenaran. Ya. Mestinya harus mengakui kebenaran. Ya. Harus mengakui kebenaran, jangan sampai didustakan. Jangan sampai kita ini memperolok-olok kebenaran atau mencemooh kebenaran. Ya. Tapi lakukan kebalikannya, yaitu kita harus membela kebenaran. Ya, harus ada dua kelompok ini. Ya, kalau sampai tidak ada dua kelompok ini, maka dunia ini tidak akan berimbang. Dunia itu tidak akan berimbang. Menghilangkan kejahatan itu bukan tugas kita. Kita hanya berjuang saja, memperingatkan, mengingatkan bahwa ini tidak boleh, ini yang benar, ya. Yang salah tidak boleh dilakukan, gitu saja. Terus menerus harus dilakukan peperangan itu, ya, sampai akhir hayat kita. Ya. Kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan tentang sebuah ancaman. Apa mereka bagi orang-orang yang mendustakan dan mencemooh kebenaran, yang membangkang terhadap kebenaran? Maka Allah mengingatkan, alam yarau kam ahlakna min qablihim. Apakah mereka tidak melihat, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak sudah yang telah kami binasakan dari umat-umat sebelum mereka. Ya, umat-umat terdahulu tentunya. Ya. Siapa itu? Ya, sudah kita sering dengar ya tentang kisahnya siapa? Pembangkangan umatnya Nabi Nuh. Ya, pembangkangan umatnya Nabi Nuh kepada kebenaran, kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah tidak bisa diperbaiki lagi, maka umat Nabi Nuh akhirnya dibinasakan, ditenggelamkan di dalam banjir besar, musnah semuanya
kecuali hanya Nabi Nuh dan umatnya yang taat. Begitu, Allah memusnahkan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Itu sunnatullah. Itulah yang dimaksud dengan sunnatullah. Barang siapa yang melakukan pembangkangan, mendustakan kebenaran, maka Allah pasti akan binasakan. Ya, sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Sudah orang-orang seperti ini, maka Allah pun membinasakannya. Ya. Demikian juga dengan kasus Nabi Ibrahim. Sudah sang raja siapa namanya, Namrud, diperingatkan oleh Nabi Ibrahim dengan berbagai cara tentunya, diingatkan terus supaya mengikuti kebenaran, malah kebenaran itu dicemooh, didustakan. Tidak hanya didustakan, bahkan dicemooh. Tidak hanya dicemooh, bahkan Nabi Ibrahim itu disiksa, dibakar dengan api. Ya, begitu sikap mereka terhadap kebenaran. Jadi Allah dan Rasulnya adalah simbol daripada kebenaran. Malah dibakar. Maka Namrud ini akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Seekor nyamuk kalau nggak salah masuk di dalam kepalanya sampai bertahun-tahun hidup di kepalanya Namrud ini. Ketika kepalanya sakit, maka dibentur-benturkan atau disuruh pukul kepada pasukannya, baru dia bisa tidur. Gak bisa tidur tuh karena ada nyamuk di kepalanya. Akhirnya pun dia mati dengan seekor nyamuk yang kecil, ya, yang menurut kita itu sangat tidak berharga. Sang raja yang berkuasa saat itu hanya mati dengan seekor nyamuk atau seekor lalat, ya, atau dengan makhluk Allah yang sangat kecil, dibinasakan oleh Allah. Peristiwa Fir'aun juga begitu, ya, kaum Samud, kaum Ad, umatnya Nabi Lut, kaum Sodom, begitu semuanya dimusnahkan, dihujani batu. Demikian juga Qorun, semuanya dimusnahkan. Apakah mereka tidak memperhatikan kisah-kisah itu? Apa mereka tidak pernah tahu berita yang kayak gitu? Betapa banyak yang sudah kami binasakan dari orang-orang sebelum mereka. Berikutnya kita teruskan. Min Qornin. Qornin itu kalau bahasa kita kurun, atau dalam bahasa istilah lainnya generasi. Makkannahum, bisa juga, atau bisa dengan istilah lain adalah keteguhan, ya, keteguhan dan kekuatan, kekuasaan juga boleh. Fil ardi, di dunia, di bumi. Malam numakkil lakum, semuanya aja. Apa yang belum kami berikan atau apa yang tidak kami berikan kepada kalian. Keteguhan yang tidak kami berikan kepada kalian. Kekuatan yang tidak kami berikan kepada kalian. Nah, orang-orang terdahulu, atau gini, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi dengan keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Orang-orang dulu itu lebih berjaya sesungguhnya dari orang-orang Arab gitu, orang-orang kafir Quraisy waktu itu, waktu turunnya Al-Quran ini, ayat ini, ya. Apalagi orang-orang sekarang, orang-orang di masa Rasulullah juga lebih berjaya daripada kita sekarang ini, lebih kuat daripada kita gitu loh, orang-orang terdahulu itu, daripada orang-orang pada masa Rasulullah lah. Kalau kita ngomong ayat ini, orang-orang terdahulu lebih kuat-kuat, lebih gagah, lebih besar-besar gitu ya. Nah, beda dengan orang-orang kafir Quraisy, lebih kecil-kecil. Apalagi kalau dibanding sama kita-kita, waduh, gak ada apa-apanya sudah kita dibanding dengan orang-orang terdahulu. Bahkan kita pernah dengar
pada masa Rasulullah itu kalau berperang bagaimana ya, sampai berhari-hari kayak gitulah waktu itu. Umat sebelumnya lebih hebat lagi, bahkan kita pernah dengar waktu tentang kisahnya umatnya Nabi Musa yang kemudian jadi cerita untuk turunnya Lailatul Qadar itu kan, orang-orang terdahulu siang malam perang sampai 1000 bulan gitu. Kita ini gimana, kita ini nggak mampu dah ya kalau disuruh meniru amalannya orang-orang terdahulu ya. Bahkan yang disebut Qarun sampai sekarang luar biasa itu kekayaannya, terkenal sampai sekarang, sampai disebut kalau ada harta itu harta karun gitu. Padahal orang-orang dulu itu sudah kami beri keteguhan ya, beri keteguhan dan kejayaan ya, kegagahan dan kekuatan, kira-kira begitu ya. Apalagi cuma kalian yang kecil-kecil gini, wah gak ada apa-apanya. Orang-orang dahulu saja dimusnahkan, gampang bagi Allah, apalagi umat-umat saat ini yang lemah-lemah begitu. Kita teruskan lagi, wa arsalna, dan kami utus ya, dan kami utus as-samaa, langit, alaihim, atas mereka, midroron, lebat ya. Dan kami utus langit kepada mereka dengan lebat. Maksudnya langit di sini adalah hujan maksudnya ya. Maksud ada langit lebat ya, maksudnya adalah hujan lebat gitu. Tapi kalau midroron, lebatnya itu adalah lebat yang disenangi oleh manusia, yaitu diturunkan secara berangsur-angsur. Luar biasa ya. Ini rizki Allah yang berasal dari langit, hujan yang lebat yang diturunkan sesuai kebutuhan ya. Pokoknya menyenangkan lah ya. Orang kan kalau hujannya nggak lebat kan nggak seneng ya kan. Terlalu lebat juga terus menerus juga nggak seneng manusia. Ini lebatnya sesuai kesenangan manusia. Masya Allah ya. Kita teruskan, waja'alna, dan kami jadikan al-anhar, sungai-sungai, tajri, mengalir ya, mengalir, min tahtihim, di bawah mereka ya, di bawah mereka, fa ahlaknahum, maka kami binasakan mereka, bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Nah, perhatikan, mereka itu kuat-kuat, punya pasukan yang banyak gitu ya. Kemudian gagah perkasa juga ya, anak keturunannya banyak, rizkinya luas, dari langit mereka dapat rizki, dari bumi juga Allah berikan sungai-sungai yang mengalir luar biasa ya, rizkinya juga banyak, rizkinya luas, pokoknya sorga lah kira-kira begitu ya. Tapi kemudian fa ahlaknahum bidunubihim ya, maka kami binasakan mereka karena dosa-dosanya begitu ya. Sudah punya segala sesuatu, kekuatan, kekayaan dan kejayaan, Allah dengan mudah bisa membinasakan mereka. Sebabnya apa? Sebabnya karena dosa-dosa mereka sendiri. Nah, inilah menjadi dalil bahwa siksaan Allah atau balasan Allah diberikan kepada pelakunya. Menanggung dosa orang lain itu tidak ada ya. Menanggung dosa orang lain itu adalah tidak ada. Mana dalilnya? Ya ini dalilnya, fa ahlaknahum bidunubihim, kami binasakan mereka, kami musnahkan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Jadi ini merupakan dalil bahwa tidak ada yang namanya manusia menanggung dosa orang lain. Tidak ada istilahnya dosa warisan, itu tidak ada ya.
Di dalam Islam tidak mengenal dosa warisan, ya, tidak mengenal menanggung dosa orang lain, nggak ada. Ya, namanya perbuatan dosa adalah karena pribadinya sendiri, bukan karena orang lain. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka sejatinya dia telah berbuat dosa karena dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Maka siksaannya pun akan dijatuhkan kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Ya, ini adalah merupakan dalil bahwa seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Begitu. Ya, jangankan orang lain, menanggung dosa kerabatnya juga tidak bisa. Ya, masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagaimana yang sering kita dengar di surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu saudara itu akan melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, akan melarikan diri dari ibu dan bapaknya. Enggak bisa menolong sudah. Ibu bapaknya enggak akan bisa menolong, dia pun tidak bisa menolong ibu dan bapaknya, tidak bisa menolong istrinya, tidak bisa menolong suaminya. Enggak akan bisa. Semuanya akan bertanggung jawab sendiri atas perbuatan kita sendiri. Jangan kita berbuat dosa terus menyalahkan orang lain, ya. Kita berbuat kesalahan, sejatinya adalah kita sendiri yang berbuat salah, bukan orang lain yang berbuat salah. Begitu. Inilah merupakan dalil bahwa seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Ini dalil. Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Allah lah yang nanti akan menghisab dengan hisab yang sangat adil. Nah, gitu. Tentang masalah dosa dan kesalahan seperti ini. Maka dia akan menghukum, akan membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Nah, kita teruskan, wa ansya'na, dan akan kami ciptakan, boleh, akan kami izinkan, bisa juga insya Allah itu loh, ya kan? Dan akan kami izinkan, atau dan kami izinkan, dan kami ciptakan, gitu. Kami tumbuhkan, boleh, mim ba'dihim, setelah mereka, qornan, generasi akhirin, yang lain. Dan setelah mereka dimusnahkan, setelah mereka itu dibinasakan, maka Allah ciptakan, Allah tumbuhkan generasi yang lain, generasi baru untuk menggantikan mereka. Nah, untuk apa ditumbuhkan generasi yang lain? Tujuannya apa? Generasi yang telah dimusnahkan diganti dengan generasi yang baru. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk diuji lagi. Karena generasi sebelumnya sudah selesai ujiannya, sudah tak berguna lagi di hadapan Allah, sudah membangkang, sudah tertutup hatinya, selalu mendustakan kebenaran, selalu mengingkari kebenaran, nabinya dimusuhi, bahkan dibunuh, begitu. Wah, ini sudah tak bermanfaat lagi. Sudahlah umat ini gagal menjalani ujian di dalam kehidupannya, akhirnya sudah dimusnahkan oleh Allah, sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Nah, ini merupakan harus hati-hati, dan generasi yang baru ini sebagai pengganti dari generasi sebelumnya tentunya harus belajar daripada generasi yang sebelumnya, dari nenek moyang mereka, dari para pendahulu mereka, supaya kelakuan para pendahulunya tidak mereka tiru. Ya. Oleh karena itu apa? Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan kisah-kisah itu
untuk dijadikan mau'izah, untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, supaya jangan ditiru. Inilah ancaman Allah terhadap orang-orang yang mendustakan kebenaran. Karena ini merupakan sunnatullah, maka tidak hanya berlaku bagi umat-umat terdahulu, tapi berlaku bagi semua umat, ya. Karena ini adalah merupakan ketetapan Allah atau sunnatullah. Sunnatullah itu ya sudah merupakan kaidah, ya, merupakan ketetapan dari Allah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mendapatkan sunnatullah itu berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan mendapatkan sunnatullah itu menyimpang. Begitu. Jadi umat-umat terdahulu yang mendustakan kebenaran dibinasakan oleh Allah. Umat-umat sekarang, orang-orang sekarang yang mendustakan kebenaran juga pasti dibinasakan oleh Allah, ya. Begitu kira-kira pesan yang dapat diambil dari ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambilnya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, ya, supaya kita tidak meniru perilaku tercela dari umat-umat atau dari generasi sebelum kita, ya. Sebelum kita lanjutkan, saya minta satu saja yang baca karena ini penjelasannya agak panjang, ya. Pak Panggi, monggo Panggi dibacakan semuanya, ya Pak. Iya. Baik, kita langsung lanjutkan mendengarkan tafsir dari ayat ini, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, alam yarau kam ahlakna min qablihim. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak generasi yang telah kami binasakan dari sebelum mereka? Apa maksudnya? Bahwasannya dalam potongan ayat ini Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu sudah mengetahui berapa banyak generasi terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah. Kita pun juga tahu. Kita sering mendengar kisah-kisah generasi terdahulu, umat-umat terdahulu, ya, kisahnya umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan dalam banjir bandang. Kemudian kisahnya Fir'aun, kisahnya kaum Samud, kaum Ad dan lain-lain, ya. Mereka dimusnahkan, kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Lut dihujani dengan batu-batu besar, atau kaum Sodom, ya. Kemudian kaum Samud karena masalah onta, ya, membunuh onta itu. Nah, kemudian akhirnya disambar petir yang bertubi-tubi. Kemudian kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, diterpa angin topan yang sangat dingin, ya, sampai 8 hari kalau tidak salah, sehingga harta mereka, harta benda mereka yang sangat kaya-kaya itu hancur seperti debu yang berterbangan. Luar biasa. Kemudian kisahnya Fir'aun juga yang ditenggelamkan. Kemudian Raja Namrud yang mati dengan seekor nyamuk yang bersarang di kepalanya selama 400 tahun menderita, katanya. Gitu. Ini beberapa saja yang saya sebutkan dari kisahnya generasi terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah karena mendustakan kebenaran, ya. Ini ada di dalam tafsir Kementerian Agama. Kemudian kita lihat tafsir yang lain. Maksud dari bagian yang pertama ini adalah bahwasannya Allah mengingatkan mereka atau mengingatkan orang-orang kafir akan datangnya azab atau hukuman atau siksaan atau balasan di dunia ini yang akan menimpa mereka. Diingatkan oleh Allah, jangan
bersikap seperti itu terhadap kebenaran. Jangan bersikap seperti itu kalau mendapatkan peringatan kebenaran. Jangan membangkang, jangan mendustakan, apalagi mencemooh. Begitu. Ingatlah kisah orang-orang terdahulu, seperti halnya apa yang telah menimpa orang-orang dari kalangan umat-umat terdahulu yang perbuatannya serupa dengan mereka. Allah ingatkan, Allah ingatkan orang-orang kafir. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Untuk bagian yang pertama, dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwasannya apa yang dimaksud dengan apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak generasi yang telah kami binasakan, telah kami musnahkan sebelum mereka. Maksudnya Allah jelaskan, Allah terangkan kepada kita bahwa ancaman siksa adalah ketetapan Allah atau sunnatullah atau aturan tetap dari Allah bagi orang-orang yang mendustakan Allah atau kebenaran. Kenapa disebut sunnatullah? Ya, buktinya adalah Allah ceritakan umat-umat terdahulu, kemudian disampaikan kepada kita sekarang ini, karena Al-Quran itu berlaku terus sampai akhir zaman. Oleh karena itu inilah yang disebut dengan ketetapan Allah. Udah ditetapkan dari Allah, barang siapa yang mendustakan kebenaran, maka waspadalah dan berhati-hatilah ya, karena hukuman yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu juga akan menimpa kita kalau kita berbuat kelakuan atau bersikap dengan sikap yang serupa atau yang sama dengan mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa kami telah membinasakan banyak umat sebelum mereka? Itu maksud dari bagian atau tafsir daripada bagian yang pertama. Kemudian lanjut bagian yang kedua, min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Padahal generasi-generasi terdahulu itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan dengan keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Sungguh ini nikmat yang luar biasa ya. Apa maksudnya ini? Bahwasannya umat-umat terdahulu mereka telah diberikan kenyamanan dan keluasan rizki oleh Allah, kemerdekaan dan kerajaan yang belum pernah kami berikan kepada mereka sebelumnya, kepada belum pernah diberikan kepada mereka sebelumnya, sebelum mereka tidak pernah mendapatkan seperti itu. Mereka memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada kalian, ya, wahai orang-orang kafir Quraisy. Kira-kira begitu ya, karena ini turun pada zamannya Rasulullah. Kemudian dicurahkan kepada mereka hujan yang lebat, sungai-sungai yang mengalir di bawah tempat tinggal mereka. Mereka lebih kuat, lebih banyak pasukannya, lebih banyak hartanya, lebih banyak anak-anaknya, memiliki kekuasaan dan kerajaan yang lebih besar. Nah, kalau pada zaman Rasulullah, wah jauh sekali kekuatannya daripada umat-umat terdahulu. Apalagi kita ini. Sudah kita ini lemah, sakit-sakitan. Waduh, udah kayak gini juga mengaku kuat ya. Sangat jauh daripada umat-umat terdahulu. Mereka kuat-kuat, besar-besar, pasukannya banyak, jarang sakit begitu, hartanya banyak, kekuasaan dan kerajaannya besar. Nah, itu saja dimusnahkan oleh Allah dengan mudah. Apalagi kita yang kecil-kecil, lemah-lemah, sakit-sakitan, aduh ya sangat gampang lah. Oleh karena itu
berhati-hatilah. Sementara Rasul kita adalah Rasul yang paling mulia daripada Rasul-Rasul sebelumnya, karena Rasulullah Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, ya, pemimpin para nabi. Menghina Rasulullah tentu konsekuensinya adalah jauh lebih besar daripada mencemooh nabi-nabi sebelumnya, karena ini adalah merupakan Rasul yang termulia. Mencemooh Rasulullah lebih layak sebetulnya untuk dimusnahkan, untuk dibinasakan, kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, ya. Itu dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Kalau dalam tafsir Kemenak dijelaskan, maksudnya adalah padahal mereka termasuk generasi umat yang mempunyai kekuatan dan keteguhan serta kemerdekaan di bumi yang belum pernah Allah berikan kepada orang-orang kafir musyrik. Kafir musyrik Arab maksudnya waktu itu. Bumi tempat tinggal mereka, Allah curahkan hujan yang deras sehingga mengakibatkan kesuburan dan kemakmuran. Allah berikan sungai-sungai yang mengalir, yang membasahi kebun-kebun mereka, mengairi kebun-kebun mereka, yang menambah keindahan dan kemakmuran bumi tempat mereka tinggal. Ini dalam tafsir Kementerian Agama. Dan ada penjelasan tambahan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa itu adalah sebagai istidraj, ya, dilulu ya mereka, tapi akhirnya dimusnahkan. Ini bagian yang kedua. Lanjut bagian yang ketiga, fa'ahlaknahum bidunubihim. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, ya, karena kesalahan mereka sendiri. Apa maksudnya ini? Kita lihat dalam tafsir Kementerian Agama bahwa ada dua macam dosa yang menyebabkan kebinasaan bagi mereka sendiri. Yaitu yang pertama, kesalahan karena menentang para Rasul Allah, mengingkari ajaran-ajarannya, serta memperolok-olokkannya. Itu dosa yang pertama. Yang kedua adalah kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah, yaitu ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, atau menggunakan nikmat yang ia dapatkan dari Allah untuk hal-hal yang berlawanan dengan petunjuk Allah, menggunakan nikmat yang telah ia berikan kepadanya untuk hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Nah, kemudian ada dua macam azab yang dijatuhkan kepada orang-orang yang ingkar. Yang pertama, membinasakan mereka secara menyeluruh sampai musnah semuanya. Seperti umatnya Nabi Nuh misalnya. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka akan dimunculkan umat yang lain atau generasi lain dengan sifat-sifat yang baik tentunya untuk menggantikan mereka. Untuk apa digantikan? Ya untuk diuji lagi, karena memang hidup itu adalah ujian begitu. Mampu tidak menghadapi ujian dari Allah? Ujian apa? Yang paling inti dalam kehidupan adalah ujian menghadapi diri sendiri. Itu ujian yang terbesar yang tak ada bandingnya. Ya. Ujian menghadapi dirinya sendiri. Yang kedua, azabnya adalah dengan melenyapkan. Mereka tidak dibinasakan, tidak dimusnahkan oleh Allah, tapi Allah lenyapkan kemerdekaan mereka, Allah lenyapkan kekuatan mereka, sehingga mereka menjadi umat yang lemah dan dihinakan. Nah, ini kalau orang-orangnya sudah ingkar kepada Allah, kepada kebenaran, Allah lenyapkan kemerdekaan mereka, ya, mereka sudah tidak bebas lagi. Allah lenyapkan kekuatannya, Allah lenyapkan kewibawaannya, sudah tidak dianggap lagi oleh di dunia ini, sehingga mereka menjadi umat yang lemah, menjadi umat yang hina dan tersingkirkan. Ya, ini ada di dalam tafsir Kementerian Agama. Nah, jangan-jangan ini yang sedang menimpa umat Islam sekarang. Jadi merupakan
azab dari Allah dijatuhkan kepada orang-orang yang ingkar. Memang tidak dimusnahkan, tapi dilenyapkan kekuatannya ya. Meskipun besar, seperti buih di lautan ya. Kemudian kita lihat dalam tafsir Al-Munir, maksud bagian yang ketiga ini adalah untuk mengingatkan orang-orang kafir dan mengancam mereka bahwasannya mereka juga bisa tertimpa azab dan siksa di dunia ini seperti azab yang telah ditimpakan kepada umat-umat sebelum mereka. Padahal umat-umat terdahulu itu lebih kuat dan lebih banyak pasukannya, lebih banyak hartanya, dan lebih banyak anak-anak keturunannya. Dan mereka juga memiliki kekuasaan dan kerajaan yang besar. Ini dalam tafsir Al-Munir. Gak bisa dibandingkanlah dengan umat-umat terdahulu. Jauh lebih baik mereka secara fisik maupun secara materi ya. Bagian yang terakhir dari ayat ini adalah wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kemudian kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Maksudnya ini hanya tafsir Ibnu Katsir saja yang menafsirkan. Maksudnya adalah yaitu setelah generasi pertama itu musnah dan lenyap, maka kami jadikan mereka sebagian dari sejarah, dan setelah itu kami ciptakan generasi yang lain untuk kami uji lagi. Jika generasi baru ini melakukan amal perbuatan yang serupa dengan pendahulu mereka, maka mereka pun akan dibinasakan sama seperti nenek moyangnya atau pendahulu mereka. Oleh karena itu, hati-hatilah kalian, wahai orang-orang yang diajak bicara oleh ayat ini, kita-kita ini maksudnya, jangan sampai apa yang telah menimpa mereka juga menimpa kalian. Kalian lebih lemah daripada mereka dalam berbagai hal. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini sudah kecil-kecil, ya, sudah lemah-lemah, sering sakit-sakitan. Kok sama Allah beraninya bukan main. Ya, sama Allah membangkang dan ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, dan ingkar terhadap kebenaran. Rasulullah yang kalian dustakan adalah lebih mulia daripada rasul-rasul mereka atau umat terdahulu. Karena itu, kalian kalau melakukan pengingkaran adalah orang-orang yang lebih utama untuk mendapatkan azab atau dan penyegeraan siksaan daripada umat-umat terdahulu, seandainya bukan karena kelunakan dan kebaikan-kebaikan Allah. Ini penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir dari surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kita langsung lanjutkan dengan Ibrah. Sudah siang ini. 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, yaitu bahwasannya Allah memperingatkan orang-orang kafir agar tidak mendustakan Allah, tidak mendustakan Rasulullah, tidak mendustakan ayat-ayat Allah, dan tidak mendustakan kebenaran, apalagi mencemoohnya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasannya Allah mengancam mereka dengan siksaan, dengan azab, dengan hukuman dunia yang akan menimpa mereka, seperti yang pernah menimpa para umat terdahulu. Yang ketiga, perilaku umat terdahulu yang mendatangkan azab Allah agar dijadikan pelajaran. Ini pelajaran yang ketiga. Perilaku umat terdahulu yang telah mendatangkan azab Allah agar dijadikan pelajaran. Pelajaran yang keempat, generasi umat terdahulu adalah generasi yang merdeka dan mempunyai kekuasaan yang belum pernah diberikan kepada orang-orang kafir. Ya. Generasi umat terdahulu adalah generasi yang telah hidup nyaman dengan rizki yang berlimpah. Generasi umat terdahulu adalah generasi yang kuat
pasukannya banyak, anak keturunannya juga banyak, seperti Qarun, Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, dan lain-lainnya. Ini pelajaran yang keempat. Jadi perlu diketahui bahwa generasi umat terdahulu adalah generasi yang unggul, ya. Yang kelima pelajarannya adalah bahwasannya Allah membinasakan orang-orang terdahulu karena mereka menentang Allah, karena mereka menentang Rasulullah dan mengingkari kebenaran. Ini merupakan sunnatullah yang akan berlaku sepanjang zaman. Ingat-ingat, Allah membinasakan orang-orang terdahulu karena telah menentang Allah, menentang Rasulullah, dan mengingkari kebenaran. Ini merupakan sunnatullah yang berlaku sepanjang zaman. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 43. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka kalian tidak akan mendapatkan sunnatullah itu berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan kamu tidak akan mendapatkan sunnatullah itu meleset. Itu tentang sunnatullah. Dari pelajaran yang kelima ini juga merupakan dalil bahwa perbuatan dosa dan hukuman tidak akan dibebankan kepada orang lain. Karena seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan salah, seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa adalah disebabkan karena yang bersangkutan tidak dapat melawan dirinya sendiri atau hawa nafsunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah ini ayat 164, masih nanti ya ini. Kata Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Atau dosa orang lain itu tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Karena sejatinya orang yang berbuat dosa itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri yang tidak bisa melawan hawa nafsunya. Adapun asbabun nuzulnya surah ini adalah ada seorang tokoh kafir, tokoh orang-orang kafir yang terang-terangan mengajak orang-orang muslim untuk kembali kepada ajaran orang-orang kafir dan mengatakan, ini ada seorang tokoh kafir yang mengajak orang-orang muslim, ada orang non-muslim masuk Islam gitu ya. Terus kemudian tokohnya berkata, akan aku tanggung dosa kalian semua jika kalian murtad. Wes tak tanggung nanti, tak tanggung dosamu, tak tanggung kesalahanmu. Ada orang yang mengatakan begitu. Oleh karena itu turunlah ayat ini, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa orang dosa orang itu tidak akan dibebankan kepada orang lain. Oleh karena itu tidak ada namanya mewarisi dosa itu. Allah juga berfirman dalam surah Fatir ayat 18 yang artinya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, minta bantuan, begitu, maka tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya, maksudnya bapaknya, ibunya, anaknya, suaminya, istrinya, tidak akan dipikulkan sedikit pun oleh Allah. Karena dosa itu bukan karena disebabkan oleh orang lain, tapi karena dirinya sendiri yang tidak bisa melawan hawa nafsunya. Sesungguhnya yang dapat engkau ingatkan adalah hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan, yang masih mau menerima peringatan kebenaran adalah hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kalau orang sudah tidak mau menerima peringatan kebenaran, itu adalah pertanda bahwa dia
adalah sudah berani kepada Tuhannya, meskipun mereka tidak melihatnya dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya, bertaubat maksudnya, maka sungguh dia telah mensucikan sendiri untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi kalau orang-orang bertaubat bukan untuk orang lain, ya untuk dirinya sendiri. Gitu kata Allah. Dan kepada Allah lah semua urusan itu dikembalikan. Surah Fatir ayat 18. Atau di dalam surah Abasa yang sering saya utarakan, ayat 34 sampai 37, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Begitu. Pada hari itu maka seorang saudara akan lari dari saudaranya, anak akan lari dari bapak dan ibunya, bapak dan ibu akan lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Tidak akan bisa menolong, semuanya akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dari Ikrimah diriwayatkan, ada seorang bapak, nanti ini pada hari kiamat, bahwa ada seorang bapak menggantungkan harapan kepada anaknya di hari kiamat nanti dan mengatakan, wahai anakku, bagaimana aku ini sebagai bapakmu? Lalu sang anak memujinya dengan pujian yang baik. Kemudian sang ayah berkata lagi kepada anaknya, nak, aku sekarang benar-benar memerlukan bantuanmu, memerlukan amal baikmu, meskipun hanya seberat biji sawi, sedikit saja nak, kata sang ayah, agar aku dapat selamat dari keadaanku ini, sebagaimana yang engkau lihat sekarang ini. Maka sang anak kemudian menjawab, wahai ayah, alangkah sedikitnya yang engkau pinta kepadaku, tetapi aku sendiri khawatir terhadap diriku, sebagaimana engkau telah khawatir kepada diri ayah sendiri. Oleh karena itu, aku tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu meskipun hanya sedikit. Kemudian orang ini beralih kepada istrinya dan mengharapkan kepadanya dan berharap bantuan kepadanya. Kemudian dia berkata, istriku, bagaimana aku ini sebagai suamimu? Lalu istrinya memujinya dengan pujian yang baik. Maka berkatalah dia kepada istrinya, aku minta kepadamu satu saja dari amal baikmu. Semoga dengan pemberianmu aku dapat selamat dari keadaanku ini, sebagaimana yang engkau saksikan sekarang ini. Kemudian sang istri menjawab, suamiku, alangkah sedikitnya yang engkau minta, namun aku tidak bisa memberikannya, karena aku juga khawatir seperti apa yang engkau khawatirkan saat ini. Luar biasa. Tidak bisa sudah kalau sudah di hari kiamat saling bantu-membantu. Meskipun anak terhadap bapaknya, atau bapak terhadap anaknya, suami pada istrinya, atau istri terhadap suaminya. Masing-masing akan menanggung sendiri-sendiri apa yang telah dia lakukan. Tidak bisa dibebankan kepada orang lain, karena dosa itu sejatinya disebabkan oleh dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim tentang menanggung dosa orang lain. Barang siapa yang mencontohkan kelakuan yang baik atau sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka. Dan barang siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk di dalam Islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakan sunnah yang buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa para pelakunya sedikitpun. Nah, seakan-akan hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nah, seakan-akan menurut hadis ini ada semacam dosa warisan atau dosa jariah. Seakan-akan begitu kalau kita hanya melihat letterlek secara terjemah, ya. Oleh karena itu kita harus
melihat penafsiran para ulama, sejatinya kedua hal ini tidak bertentangan. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, dua hal ini sebetulnya tidak bertentangan, ya. Hal tersebut bukan dimaknai bahwa mereka menanggung dosa para pengikutnya atau dosa jariyah atau orang-orang yang mengikutinya atau membawa dosa orang lain. Namun sejatinya mereka menanggung dosa mereka sendiri, yaitu dosa perbuatan karena telah menyeru kepada kesesatan. Dosa memberikan contoh yang buruk yang ditinggalkan untuk manusia, sedangkan dosa dan kesalahan para pengikutnya mereka sendiri yang akan menanggungnya. Begitu. Jadi sejatinya tidak ada yang namanya dosa jariyah, tidak ada yang namanya dosa warisan, ya, dari keterangan ini. Ya, tidak ada juga dosa warisan atau dosa orang tua akan berimbas kepada anak turunnya atau keluarganya. Tidak ada, ya. Masing-masing akan bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya. Orang tuanya berbuat dosa, ya orang tuanya sendiri yang akan menanggung akibatnya, bukan anaknya. Anak berbuat dosa, kalau sudah balik, dia sendiri yang akan menanggung dosanya. Nah, kecuali dia mengajari. Nah, maka bukan mendapatkan dosa jariyah, tapi karena dia telah mengajari perbuatan yang baik. Dia sebetulnya menanggung dosa perbuatannya sendiri, begitu. Itu pelajaran yang kelima. Apa tadi pelajarannya? Allah membinasakan orang-orang terdahulu, ya, karena mereka telah menentang Allah, Rasulullah, dan mengingkari kebenaran, ya, karena kesalahan mereka sendiri. Pelajaran yang keenam, Allah akan memunculkan generasi yang lain setelah generasi yang awal dimusnahkan. Artinya generasi yang awal telah gagal menjalani ujian, dan tujuan dimunculkannya generasi yang lain atau generasi yang baru ini adalah untuk menjalankan tugas-tugas dari Allah dan untuk menerima ujian-ujian dari Allah. Itu pelajaran yang keenam. Pelajaran yang ketujuh, bahwa ayat ini menasehati kita, atau yang membaca ayat ini merupakan nasihat bagi yang membaca ayat ini. Apa itu? Hendaknya kita selalu berhati-hati dan waspada, jangan sampai bencana dan siksa dunia yang telah menimpa mereka juga menimpa kita. Oleh karena itu, jangan mendustakan Allah, jangan mendustakan Rasulullah, jangan membangkang kepada Allah, jangan membangkang kepada Rasulullah, jangan mengingkari ayat-ayat Allah, jangan mengingkari kebenaran, taatlah kepada kebenaran, tidak berpaling dari kebenaran, tidak merasa benar sendiri di dalam hal kebenaran, senantiasa menerima peringatan-peringatan kebenaran, jangan mencemooh hal-hal yang benar, dan saling menasihati di dalam masalah kebenaran. Dan itulah tafsir dan ibrah dari surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Sudah siang, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Cukup, ya, saya kira, ya. Mudah-mudahan ayat ini memberikan petunjuk, atau kita ini bisa mengambil petunjuk yang baik dari ayat ini supaya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hatilah sikap kita terhadap masalah kebenaran, terhadap peringatan-peringatan kebenaran, ya, agar tidak mengalami nasib yang sama dengan generasi terdahulu sebelum kita. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.